Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar dan merenungkan Injil hari ini yang dikutip dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada teks, ada konteks. Seluruh Injil yang baru kita dengar memiliki konteks yang khas, yakni amanat perpisahan. Yesus sedang menyiapkan para murid-Nya untuk memasuki misteri Paskah dan menyingkapkan kebenaran ini. Seluruh karya Yesus, bahkan kematian dan kebangkitannya, adalah karya Allah Bapa bagi manusia dan dunia. Saudara terkasih, bagian Injil ini sesungguhnya sudah diperdengarkan kepada kita beberapa hari yang lalu. Namun dalam kalender liturgi Katolik telah ditetapkan bahwa tanggal 3 Mei kita merayakan Pesta Santo Filipus dan Yakobus, maka bagian Injil ini menjadi pusat perenungan kita lagi. Saudara-saudari terkasih, saya ingat sebuah kisah dari negeri Cina, persisnya di kota Wuhan. Ketika wabah corona mulai merebak di sana, para dokter dan perawat diminta untuk bekerja dan siaga 24 jam dan tidak kembali ke rumah mereka tanpa isolasi lebih dahulu, agar dipastikan bahwa mereka tidak akan membawa virus corona ke rumah mereka masing-masing. Seorang perawat setelah bekerja dan menjalani isolasi mandiri kembali ke rumahnya setelah 2 bulan. Ia sangat rindu pada bayinya. Ia cepat-cepat mendapatkan bayinya dan hendak menggendong bayinya. Namun sayangnya, bayi itu tidak mengenalnya lagi dan menolak untuk digendong. Sang perawat itu sedih karena buah hatinya tidak mengenalnya lagi dan menganggap ibunya sebagai seorang asing. Saudara, hati Tuhan seperti hati seorang ibu yang sangat rindu akan anak-anaknya. Allah ingin agar orang-orang terdekatnya mengenalnya dan percaya serta menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan kasih-Nya yang agung, yang mengerjakan keselamatan bagi manusia dan dunia. Potongan Injil tadi memuat dialog antara Yesus dan Filipus yang didahului dengan dialog sebelumnya antara Yesus dan Thomas tentang rumah Bapa.
Dari dialog itu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, dalam dialog dengan Rasul Filipus, Yesus bersabda, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Mengenal Yesus itu butuh waktu. Seperti Filipus dan para rasul lainnya, pengenalan akan Yesus itu tidak terjadi secara otomatis dan mekanis. Mereka belajar untuk mengenalnya melalui berjalan bersama Dia, menyaksikan karya-karyanya, makan bersama Dia, bahkan berkali-kali mendengarkan pengajarannya. Kendati demikian, pengenalan akan Yesus masih sangat dangkal dan superficial. Yesus memperkenalkan dirinya kepada para muridnya sebagai anak dari seorang Bapa surgawi yang belum mereka kenal. Ia adalah asal semua yang ada dan tujuan semua makhluk. Segala karya Yesus adalah karya Bapa untuk keselamatan manusia dan dunia. Saudara terkasih, kunci pengenalan akan Allah sepenuhnya berasal dari kehendak Allah. Sangat wajar bila Filipus tidak serta-merta mengenal Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus. Mengapa? Karena pengenalan akan Allah hanya terjadi bila Allah sendiri yang mewahyukannya. Allah dalam rohnya yang kudus menerangkannya dan menyingkapkannya bagi manusia. Inilah misteri Allah yang tidak pernah tersingkap sepenuhnya bagi manusia. Pencarian dan pengenalan itu mesti melahirkan kepercayaan dan penyerahan diri. Setelah memasuki ruang pengenalan akan misteri Allah yang Maha Kudus itu, kita diminta untuk menandai pengenalan itu dengan percaya kepada Yesus dan kepada Bapa dalam rohnya. Kepada Filipus, Yesus bersabda lagi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Sikap ingin tahu Filipus masih menandai dialog itu. Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada dia dan murid-murid lain. Namun Yesus menolak dengan mengatakan kepada Filipus bahwa pengenalan akan Allah Bapa hanya terjadi bila kita percaya akan sabdanya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah dalam misterinya yang maha agung dan kudus itu tidak mungkin dapat dijangkau oleh manusia yang rapuh dan berdosa. Manusia cukup mengenal Sang Putra dan percaya akan sabdanya. Terhadap pengenalan dan percaya ini, Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara terkasih, kisah para rasul telah mencatat dan bersaksi tentang sabda Yesus ini. Para rasul setelah menerima Roh Kudus menjadi percaya dan tanpa ragu-ragu mewartakan Injil Tuhan, dan lebih dari itu berani menjadi saksi kebenaran Injil di mana-mana. Mereka karena imannya yang besar diperkenankan Tuhan untuk mengerjakan mujizat-mujizat di kota-kota yang mereka kunjungi. Itulah rahmat yang mereka terima setelah sekian lama menjalani proses pengenalan akan Allah dan percaya kepada kuasa dan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang mesti kita buat dalam hidup kita sekarang ini? Pertama, kita membuka diri bagi rahmat Allah dan memohon kasih karunia Allah membuka akal budi kita agar kita makin mengenal Allah dan percaya serta menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Pengenalan dan percaya itu butuh proses. Proses itu berlangsung seumur hidup kita. Proses ini berlangsung dalam dan melalui hidup doa dan perenungan sabda Allah yang makin mendalam dan berkelanjutan. Kita tidak pernah akan memasang target untuk pengenalan ini.
Kita membiarkan jiwa kita menyelami misteri agung Allah yang tak terselami itu, dan memohon rahmat Allah memuaskan dahaga pengenalan akan Dia. Dengan demikian, kita akan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dengan menyerahkan diri secara terus-menerus kepada Allah dan misterinya yang agung itu, kita kemudian akan seperti Maria, bunda kita, berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan seperti Maria pula, jiwa kita akan menyanyikan Magnificat sebagai tanda syukur kita akan kebesaran Allah yang tak terselami dan perbuatan-perbuatannya yang maha agung dan perkasa itu. Semoga renungan ini membantu kita sekalian untuk makin dekat, untuk makin mengenal dan mengasihi Allah dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.